Shalom, saudara-saudari umat kekasih Tuhan, sahabat Rema yang berbahagia. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023, Bunda Gereja memperingati Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Tadi mengawali permenungan ini, saya dan Anda mendengarkan lagu yang luar biasa meneguhkan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga bakung di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Diinspirasi oleh bacaan suci hari ini, Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 24, 20 sampai 33, saya dan Anda diteguhkan oleh sabda Tuhan itu sendiri. Kekhawatiran dalam hidup memang pelan-pelan bisa mengikis iman manusia. Maka Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki kepercayaan yang penuh, tekad yang utuh, dan keberanian yang sungguh kepadanya. Dan khawatir, bahkan rasa takut yang berlebihan menunjukkan bahwa kita kurang mengimani Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita. Tuhan dalam setiap langkah hidup kita senantiasa menyertai kita. Padahal Tuhan senantiasa ada bersama kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Anda. Untuk itulah bacaan suci hari ini meneguhkan kita. Janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jangan kalian takut, bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tidak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan inilah sabda yang menguatkan dan meneguhkan kita. Karena itu, saudari-saudara umat kekasih Tuhan, apakah hari-hari ini saya dan Anda sedang diliputi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan yang berlebih-lebihan? Melihat situasi di kanan kiri kita sepertinya begitu mencekam dan menakutkan. Sabda Tuhan mengajak saya dan Anda tidak perlu resah ataupun gelisah, karena setetes air matamu Tuhan perhitungkan. Sepatah katamu Tuhan dengarkan. Sesak hatimu yang hancur Tuhan pun merasakan. Sekecil apapun pergumulanmu, Tuhan peduli. Tuhan menjagamu seperti Dia menjaga biji matanya. Apapun yang saya dan Anda rasakan saat ini, yakinlah Tuhan selalu setia dan peduli. Maka itu kita tidak pernah boleh menyerah dan putus asa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Karena itu saudara kasih, mari kita tetap yakin dan percaya. Tetap berbaik sangka, berpikir positif, berbuat baik walau sekecil apapun, dan tidak pernah berhenti untuk berbuat kasih. Walau orang lain tidak menghargaimu, tetapi ingat bahwa Tuhan yang tahu segalanya. Jangan merespon omongan negatif orang lain tentangmu, karena itu adalah sampah. Saya dan Anda diajak untuk tetap fokus dan selalu bersyukur, pasti bisa. Sering yang terjadi kita berfokus pada kesulitan, pada masalah, dan pada kesusahan.
Pasti saya dan Anda pernah melihat, ini kisah di kolam renang ya. Seorang bapak yang sedang bergurau dengan anaknya. Sang anak diangkat tinggi-tinggi dan dijatuhkan ke dalam air dan seterusnya. Anak itu tidak merasa takut dan tidak menangis, tapi dia gembira dan bahagia. Karena dia sungguh-sungguh yakin dan merasa aman bahwa di tangan bapaknya pasti aman dan nyaman. Karena itu saudara-saudari umat kekasih Tuhan, saya dan Anda diajak untuk menyadari, ya, mengikis kekurangan dan mengembangkan kelebihan. Tanyalah kepada bunga mawar, mengapa ia dapat begitu wangi semerbak. Mawar pun menjawab dengan ketus, "Walau wangi, tapi aku berduri." Tanyalah kepada bunga anggrek, mengapa ia dapat begitu indah. Anggrek pun menjawab, "Hidupku hanya untuk bertahan selama mungkin saat bunganya bermekaran. Tapi akhirnya semua akan berlalu, dan aku menanti begitu lama untuk memiliki bunga lagi." Tanyalah kepada kaktus, mengapa ia berduri tajam. Kaktus pun menjawab, "Tubuhku sangat jelek dan tidak ada yang memujanya. Tapi saat tanaman lain tidak dapat tumbuh di tempat kering, aku mampu bertahan hidup dengan semangat dan menghemat cadangan air di dalam tubuhku." Tanyalah kepada bunga sedap malam, mengapa harumnya hanya malam hari. Sedap malam pun menjawab, "Aku hanya dikagumi malam hari. Saat semua wangi dari tubuhku hilang, semuanya rontok dan batangku akan mengeluarkan bau yang amat sangat dalam pot yang berisi air itu." Renungan apa yang kita dapatkan dari tanya jawab dengan bunga-bunga di atas? Tidak ada yang sempurna. Sempurna adalah milik Tuhan. Tiada yang merasa puas akan kelebihan yang dimiliki karena selalu melihat kekurangannya. Tidak dapat melihat kelebihan dari kekurangannya. Harusnya kita bersyukur pada kelebihan yang kita miliki dan jangan ragu untuk mengoptimalkan apa yang kita miliki. Dan inilah proses kehidupan. Ada saatnya kuncup, ada saatnya mekar, dan pasti layu kembali. Semua memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Karena itu, berdasarkan firman Tuhan hari ini, jangan berfokus pada kekurangan saja dan jangannya melihat sisi keburukan saja. Mari kita belajar mengikis kekurangan dan mengembangkan kelebihan kita, sehingga karenanya kita tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut. Apalagi khawatir dan takut untuk hal yang tidak perlu. Karena Tuhan sungguh-sungguh membackup kita. Saya akan menutup renungan ini, dan biarlah kebaikan-kebaikan saya dan Anda yang tidak pernah berhenti itu, orang tuli pun mendengar, bahkan orang buta pun melihat. Karena itulah daya kekuatan rahmat Allah yang luar biasa. Maka saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kidung. Anda dapat ikut ambil bagian menyanyikannya, yaitu Madah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda-Mu. Sabda-Mu yang adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lebih-lebih sabda-Mu yang hari ini meneguhkan dan menguatkan. Mampukan kami lebih dalam lagi menghayati. Karena kami sudah membuka telinga hati kami untuk mendengarkannya dan akan tekun melaksanakannya. Dan biarlah Bapa, tidak setitik pun keraguan yang layak menguasai hatiku, karena Engkau Allah yang dapat aku andalkan, dan janji-Mu tidak pernah berubah. Bantulah kami dalam kerapuan dan kelemahan ketika kami bergumul dan berjuang dalam kehidupan ini. Lebih-lebih ketika kami menghayati sabda-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Mampukan kami untuk mengandalkan Engkau dan meyakininya, karena Engkau senantiasa menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Karena itu Bapa, kami arahkan pandangan hati kami hanya kepada-Mu. Kami berfokus dan berjalan terus, dan karenanya kami berjalan lurus pada Yesus Sang Putra-Mu, sabda kebenaran dan hidup. Jangan biarkan keraguan setitik pun merongrong kehidupan kami ini. Kami serahkan dalam perlindungan tangan kasih-Mu, khususnya keluarga-keluarga kudus terberkati yang adalah milik-Mu. Jangan biarkan seorang pun jauh daripada-Mu. Karena itu Bapa, sertai kami dengan berkat rahmat-Mu yang berkelimpahan, sehingga kami mampu juga boleh menjadi berkat yang hidup bagi banyak orang, meneguhkan yang rapuh dan menguatkan yang lemah, dan lebih-lebih sungguh-sungguh menyegarkan yang letih lesu. Dan biarlah karena rahmat-Mu kami senantiasa segar, tegar, dan pancar. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidup-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, Tuhan Yesus menyertai. Amin. 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 Shalom. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.